Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rimengki Sabustepu. Saya berasal dari kelas reguler D 2025 dengan absensi 03. Adapun mata kuliah dalam tugas ini yaitu Sejarah Asia Selatan. Di sini saya akan membandingkan dua buah buku. Simak selengkapnya penjelasan dari saya. Kita mulai saja dari kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas CBR atau Critical Book Review dengan judul Perbandingan Buku Sejarah Negara-negara di Kawasan Sejarah Asia Selatan dan Dinamika Sejarah Asia Selatan. Tugas ini saya susun sebagai bentuk latihan untuk berpikir kritis dalam memahami dan membandingkan dua buku sejarah yang membahas tentang perkembangan negara-negara di kawasan Asia Selatan. Melalui kegiatan ini, saya mencoba melihat bagaimana kedua buku tersebut menyajikan informasi sejarah, menemukan perbedaan dan persamaan serta menilai kelebihan kekurangan dari masing-masing buku. Saya menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang saya butuhkan dan saya harapkan untuk perhatian di masa mendatang. Terima kasih saya sampaikan kepada ibu dosen dan pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penyusunan tugas ini. Sebagai hasil dari tugas CBR ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua. Kita mulai dari identitas buku pada masing-masing buku. Yang pertama yaitu buku utama. Adapun identitas bukunya yaitu judul buku Sejarah Negara-negara di Kawasan Asia Selatan, edisi cetakan ke-1 2015, cetakan kedua 2017. Penulis yaitu Dr. Nurzenki Ibrahim. Penerbit yaitu penerbit Ombak, kota terbit Yogyakarta, tahun terbit 2017, ketebalan sekitar 206 halaman. Adapun ISBN yaitu 978-602-258-2687. Selanjutnya, buku pembanding. Adapun identitas buku tersebut yaitu judul Dinamika Sejarah Asia Selatan, edisi cetakan ke-1 2012, cetakan kedua 2016, cetakan ketiga 2017, cetakan keempat yaitu 2014. Penulis yaitu Suwarno, penerbit yaitu penerbit Ombak, kota terbit Yogyakarta, tahun terbit 2018, ketebalan sekitar 195 halaman. Adapun ISBN-nya 978602754444208. Adapun rasionalisasi pentingnya CBR. Critical Buku Review bertujuan untuk mengkaji sebuah buku bacaan atau buku pelajaran yang telah selesai dibaca. Alasan mengapa harus dilakukan Critical Buku Review adalah untuk mengetahui sejauh mana kita memahami isi buku tersebut. Kemudian kita dapat membandingkan kedua buku dan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kedua buku tersebut. Adapun tujuan Critical Book Review yaitu ada tujuan yang dicapai dari pembuatan video tugas CBR ini sebagai berikut. Yang pertama, mengulasi sebuah buku. Yang kedua, mencari dan mengetahui informasi yang ada dalam buku. Yang ketiga, melatih diri untuk berpikir kritis dalam mencari informasi yang diberikan oleh setiap bab dari buku yang direview. Manfaat Critical Book Review. Manfaat dari Critical Book Review ini adalah agar dapat membantu menulis dan membaca untuk mengetahui lebih dalam mengenai Asia Selatan. Baiklah, di sini kita akan mulai dari ringkasan isi buku utama. Di sini kita langsung saja membahas pada pendahuluan, yaitu bab 1. Bab 1 ini menjelaskan bahwa sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan sangat erat kaitannya dengan India kuno, terutama dalam bidang agama, kebudayaan, dan masyarakat. India menjadi pusat pengaruh utama yang menyebarkan ke sekitar 7 negara di kawasan Asia Selatan tersebut.
Selain itu, bab ini juga memuat tujuan dan manfaat ruang lingkup serta petunjuk penggunaan buku bagi pembaca. Selanjutnya bab 2, memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan. Pada pembahasan pertama pada bab 2, membahas tentang tanah dan masyarakat di Asia Selatan, di mana Asia Selatan merupakan pembahasan yang berupa kajian sejarah pada bagian negara-negara kawasan Asia Selatan. Adalah sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia, terdiri dari daerah-daerah sekitar benua India. Wilayah Asia Selatan dibatasi oleh Asia Barat, Asia Tengah, dan Timur dan Tenggara. Wilayah Asia Selatan meliputi 10% wilayah benua Asia, kira-kira sekitar 4,48 ribu kilometer kubik. Tapi populasinya mencakup 40% populasi Asia. Asia Selatan juga merupakan tempat ditemukannya ciri-ciri geografis yang umumnya ditemukan di benua yang lebih luas. Misalnya, sungai es hutan atau hujan, lembah padang pasir, dan padang rumput di wilayah yang hanya setting atau mirip pengaturan luas Amerika Serikat. Secara geologis, sebagian besar daerah ini juga dianggap sebagai anak benua karena mempunyai lempeng tektonik sendiri, yaitu lempeng India yang terpisah dari bagian Eurasia lain, dan dulunya merupakan benua kecil sebelum bertumbuhkan dengan lempeng Eurasia. Hingga saat ini, lempeng India masih terus bergerak ke arah utara sehingga mengakibatkan pegunungan Himalaya itu semakin tinggi, beberapa sentimeter setiap dasawarsa. Penduduk Asia Selatan juga mempunyai ciri-ciri istimewa, yaitu seperti yang membedakan mereka dari kawasan Asia lainnya, yang dimana bangsa kebudayaan mereka itu dominan adalah Indo-Eropa dan Dravidia. Dan pada kebudayaan yang dominan itu, penduduknya juga mempunyai kedekatan yang lebih dengan negara Eropa atau orang-orang Eropa dibandingkan dengan wilayah Asia lainnya, kecuali yaitu Plato, Iran, dan Kaukasus. Pada pembahasan selanjutnya yang terdapat pada bab 2 ini, yaitu kita juga akan menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan, yaitu kebudayaan lembah Indus. Pada pembahasan selanjutnya pada bab 2 ini, kita juga akan menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan lembah Indus. Di daerah lembah Indus, tepatnya berada di sekitar Pakistan. Pada waktunya itu bagian Hindia kuno, daerah ini sebagian pusat peradaban pertama di kawasan Jazairah atau kawasan di Asia Selatan. Adapun orang-orang India awalnya berasal dari Afrika Serikat sekitar 400.000 sebelum Masehi. Terdapat 2 kota utama yang kita ketahui, yaitu Harapan dan Mohenjo-daro, yang terpisah sekitar 400 km. Keduanya kini ada di negara Pakistan. Orang-orang di kedua kota ini tinggal di rumah batu dengan 2 dan 3 lantai. Dan mereka memiliki sistem hubungan menggunakan peralatan perunggu yang mungkin mereka pelajari dari cara pembuatannya itu dari bangsa Sumeria. Tidak tahu apa penyebab dari keruntuhannya. Beberapa berpendapat penyebab dari keruntuhannya yaitu adanya tren pemanasan yang terus berlanjut hingga tak ada lagi air bahkan di lembah sungai Indus yang mendukung keberlangsungan kota-kota. Kemungkinan sebagian orang kelaparan hingga mati, sedangkan yang lainnya berpindah ke perbukitan di mana lebih dingin dan juga dapat memperoleh air untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Selanjutnya bab 3, kawasan Asia Selatan. Bab ini menjelaskan bahwa Asia Selatan terdiri dari 7 negara utama, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan, dan Maladewa. Wilayah ini memiliki sejarah panjang melalui peradaban Sungai Indus, masa kejayaan Mongol hingga penjajahan Eropa atau Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Sebagian besar negara di kawasan ini meraih kemerdekaan pada akhir 1940-an. Secara geografis, Asia Selatan dibatasi oleh Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat, dan Samudra Hindia. Kawasan ini sangat padat penduduknya, sekitar 1,6 miliar jiwa atau seperempat penduduk dunia, dengan masyarakat dominan
Indo-Eropa dan Dravidia. Bab 4 mengenai sejarah India. Sejarah India masa kuno atau lalu, ada yang mengatakan tentang sejarah awal India dimulai dari orang-orang penghuni India awal yang berasal dari Afrika Serikat sekitar 40.000 sebelum Masehi. Pada awalnya mereka adalah pemburu dan pengumpul seperti orang-orang lainnya seluruh dunia pada masa itu, namun sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, orang-orang sudah mulai bertani pada tahun 2500 sebelum Masehi. Pemukiman di lembah Sungai Indus, di sana mereka mulai tinggal di kota-kota dan menggunakan air irigasi untuk mengairi ladang mereka. Sejarah dimulai dari peradaban lembah Indus yang menyebar di bagian barat Laut subbenua India dari tahun 3300 sampai dengan 1700 sebelum Masehi. Peradaban zaman perunggu runtuh di pertengahan kedua milenium kedua sebelum Masehi dan diikuti dengan zaman besi India yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mahavira dan Gautama Buddha lahir, sedangkan pendapat lain mengatakan sejarah Hindia mulai dari peradaban lembah Indus yang menyebar di bagian barat laut benua India dari tahun 3300 sampai dengan 1700 sebelum Masehi. Peradaban zaman perunggu runtuh dan di pertengahan milenium kedua sebelum Masehi dan diikuti dengan zaman besi India pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mahavira dan Gautama Buddha lahir dan berikutnya Islam tiba di negara ini pada tahun 712 Masehi pada tanggal 15 Agustus 1947. India merdeka dari Britania Raya. Nehru terpilih sebagai Perdana Menteri India yang pertama. Peradaban harapan disebut juga sebagai peradaban lembah Sungai Indus. Selanjutnya ada bab 5 mengenal sejarah Pakistan. Sejarah Pakistan masa kuno atau lalu. Letak wilayah geografis Pakistan itu terletak di bagian barat dari benua India dengan Afghanistan dan Iran di sebelah barat, India Timur dan Laut Arab di sebelah selatan. Nama Pakistan berasal dari Urdu kata atau murni berarti murni dan Stan artinya negara. Sejarah Pakistan masa Madya atau pertengahan. Pakistan adalah salah satu dari dua penerus negara asli untuk British India yang dipartisi garis agama pada tahun 1947 selama hampir 25 tahun setelah kemerdekaan terdiri dari dua wilayah yang terpisah yaitu Pakistan Timur dan Barat, tetapi sekarang hanya terdiri dari sektor Barat India dan Pakistan telah mengklaim wilayah Kashmir. Wilayah sengketa ini menyebabkan perang pada tahun 1949, 1965, 1971, dan 1999 dan tetap belum terselesaikan hari ini. Selanjutnya yaitu sejarah Pakistan masa modern atau kini. Dengan adanya kebencian yang tumbuh di Pakistan Timur, Pakistan Barat memonopoli kekuasaan, yaitu kekuasaan politik dan ekonomi negara pada tahun 1970. Pakistan Liga Awami yang dipimpin oleh pemimpin Bengali Sheikh Mujibur Rahman dijamin mayoritas kursi di Majelis Nasional. Saat pemilu pertama Pakistan di bawah pemerintahan sipil terjadi pada bulan Maret tahun 1977. Kemenangan besar partai atau PBB dikecam sebagai penipuan. Sebuah pasangan protes kekerasan dan kebuntuan politik menyebabkan kudeta militer pada 5 Juli oleh Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq. Selalu pada saat itu menyatakan dirinya sebagai presiden pada tanggal 16 September 1978 dan diperintah oleh hukum perang sampai 30 September 1985 ketika ukuran pemerintahan perwakilan dipulihkan pada 19 Agustus 1988. Ia tewas dalam ledakan udara dari pesawat Angkatan Udara Pakistan. Ada juga penjelasan tentang Presiden Musharraf yang kedua, Taliban, yang dimana hubungan Taliban di negeri Pakistan telah meluncurkan upaya besar untuk memerangi
Al-Qaeda dan Taliban yang mengerahkan 80.000 pasukan ke perbatasan terpencil dan bergunung-gunung dengan Afghanistan bagi kelompok teroris. Lalu terdapat juga pendatang dari pertandatanganan dari perjanjian perdamaian kontroversial dengan tujuan kelompok militan yang menyebut dari diri mereka atau Taliban Pakistan oleh Presiden berharap pada bulan September 2006. Selanjutnya yaitu bab 6 mengenal sejarah Bangladesh. Yang pertama, sejarah Bangladesh masa kuno atau lalu. Mengenai sejarah negara Bangladesh, maka tidak akan menghapus terlebih dahulu mengenai makna isi dari negara mengalir di pantai utara Teluk Benggala yang dikelilingi oleh India dengan perbatasan bersama kecil dengan Myanmar. Di tenggara negara ini merupakan lahan sungai dataran rendah dilalui oleh banyak cabang dan anak sungai dari Sungai Gangga dan Brahmana putra sungai. Bangladesh adalah bagian dari wilayah bersejarah dengan bagian timur dari benua India. Bangladesh terutama terdiri dari Benggala Timur atau Benggala Barat merupakan bagian India dan rakyat terutama Hindu ditambah distrik Sylhet, negara bagian India, Assam, Pakistan Barat dan Pakistan Timur disatukan oleh agama Islam, tetapi rakyat mereka dipisahkan oleh budaya dan ciri-ciri fisik. Bab 7, sejarah Sri Lanka masa kuno atau lalu. Mengenai nama Sri Lanka atau Republik Sosialis Demokratis Sri Lanka atau bahasa Sinhala, bahasa Tamil adalah sebuah negara pulau di sebelah utara Samudra Hindia di pesisir tenggara India. Sri Lanka berbatasan laut dengan India, sebelah barat laut dan dengan Maladewa di barat daya, sehingga tahun 1972 dunia internasional menyebut negara ini sebagai Ceylon. Ada lagi yang mengatakan pulau ini dikenal dengan nama Lankadepa bahasa Sanskerta yang berarti tanah bersinar, yang dimana ibu kota Sri Lanka yaitu Sri Jayawardenapura Kotte adalah kota pinggiran dari kota besar di Sri Lanka, Colombo. Negara ini terkenal akan produksi tehnya. Produksi lain yang juga sangat penting seperti kopi, permata, kelapa, karet, dan juga kayu manis. Terdapat juga sejarah Sri Lanka masa abad pertengahan. Juga sejarah kawasan modern atau kini yang memperoleh kedaulatannya pada tahun 1947. Penduduk Sri Lanka sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan. Angka harapan hidup penduduk Sri Lanka yang laki-laki itu adalah berusia 68 tahun dan perempuan itu berusia 72 tahun. Selanjutnya, bab 8, mengenal sejarah Maladewa. Sejarah Maladewa masa kuno. Maladewa mungkin berasal dari bahasa Sanskerta, Mala atau untayan, yang memiliki arti kalangan. Babat Sri Lanka kuno membawa mawasna menyebut kepulauan ini sebagai pulau perempuan dalam bahasa Pali, yang mungkin merupakan salah satu pengucapan dari istilah Sanskerta yang berarti kalung bunga. Selanjutnya ada sejarah Maladewa, masa Madya atau pertengahan. Selama masa kolonial, orang-orang Belanda menyebut penduduk negeri ini sebagai Maledives dalam catatan mereka. Sedangkan Maldives Island adalah versi lidah orang-orang Inggris yang melanjutkannya menjadi nama yang umum yang sering dipakai yaitu Maldives. Dan sejarah Maladewa masa modern atau kini yaitu negara ini berbentuk republik dan kondisi tanah Maladewa yang kurang subur dapat menyebabkan hasil tanam di negara tersebut sangat terbatas. Hanya beberapa tanaman yang dapat ditanam di sana seperti kelapa, pisang dan sukun, pepaya, mangga dan talas ubi, dan bawang juga yang dapat tumbuh di area negara ini, sehingga mereka selalu bergantung terhadap barang impor dari negara-negara luar. Selanjutnya yaitu bab 9, mengenal sejarah Nepal. Sejarah Nepal masa kuno atau lalu. Negara Nepal Nyair berbentuk segi empat
dengan panjang 650 km dan lebarnya itu sekitar 200 km dengan luas wilayah 1407,181 km. India mengelilingi Nepal di sisi tiga yaitu barat, selatan, dan timur, sedangkan Cina di sisi utara. Meskipun Nepal tidak berbatasan dengan Bangladesh, namun kedua negara itu dipisahkan oleh tanah sebesar 24 km saja yang dikenal sebagai leher ayam. Nepal intinya terbagi menjadi tiga daerah fisiografi, yaitu pegunungan, bukit, dan daerah terai. Selanjutnya, sejarah Nepal masa Madhya Pertengahan. Nepal beralih menjadi republik setelah lebih dari 200 tahun. Terbentuk kerajaan absolut lalu menjadi kerajaan konstitusional pada tahun 1990 setelah berabad-abad persaingan antara tiga kerajaan. Pada pertengahan abad ke-18, sejarah Nepal masa modern atau kini, pada pertengahan April 2008 diadakan pemilu Nepal yang kemudian dimenangi oleh kaum Maois. Kemenangan ini menandai berakhirnya sejarah kerajaan yang bercorak Hindu dunia. Setelah bertahun-tahun kekuasaan perselisihan antara raja dan pemerintah, Raja Mahendra membatalkan percobaan demokrasi pada tahun 1959. Selanjutnya yaitu bab 10, yaitu bab terakhir, mengenal sejarah Buton masa kuno atau lalu. Mengenal negara Buton adalah sebuah negara kecil di kawasan Asia Selatan yang berbentuk kerajaan, dikenal dengan negeri naga guntur. Mengenai nama lokal negara ini atau untuk negara ini adalah Druk, artinya negara naga, sedangkan bentuk gambar naga pun didapati di benderanya. Lalu, sejarah Buton masa Madhya Pertengahan. Pada sejarah hutan sama-sama di pertengahan ini terjadi sebuah peristiwa tertulis, sejarah Buton masa modern atau kini. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian buku pembantu atau buku kedua, yang dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 5, yang membahas tentang sejarah kuno dan awal kolonial. Bab awal dari bab 1 sampai 5 ini membahas sejarah awal negara-negara Asia Selatan seperti India, Nepal, Buton, dan Sri Lanka, yang fokusnya adalah pembentukan kerajaan-kerajaan kuno, pengaruh agama Hindu dan Buddha, serta perkembangan perdagangan dan kebudayaan. Di periode ini terlihat interaksi budaya antara India dengan Asia Tengah dan Asia Tenggara, kemunculan sistem kasta, struktur sosial, dan pengaruh politik kerajaan menjadi landasan penting bagi perkembangan sejarah. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang bab 2 dan sampai dengan bab 11, yaitu masa kolonial dan transformasi sosial ekonomi. Bab ini membahas kedatangan kekuatan kolonial, terutama Inggris, dan bagaimana pengaruhnya mengubah tatanan politik, ekonomi, dan sosial. East India Company menjadi dominan diikuti pemerintahan mahkota Inggris. Terjadi perubahan sistem agraris, eksploitasi sumber daya, serta munculnya kelas menengah terpelajar. Sosial budaya masyarakat ikut terpengaruh, namun muncul juga kesadaran tentang hak-hak dan identitas nasional. Bab ini menjadi jembatan penting menuju gerakan nasionalisme. Selanjutnya yaitu kita akan membahas bab 12 sampai dengan bab 13, yaitu perjuangan kemerdekaan India. Bab ini menekankan bagaimana ide nasionalisme muncul sebagai respon terhadap dominasi kolonial. Tokoh-tokoh penting dan organisasi seperti Indian National Congress memainkan peran sentral. Aksi massa, kampanye sipil, serta pengaruh Perang Dunia I sampai dengan II menjadi faktor penting dalam memperkuat tuntutan kemerdekaan, proses menuju kemerdekaan India, dan pembentukan Pakistan. Dijelaskan secara kronologis, termasuk tantangan sosial, politik yang muncul akibat perbedaan agama dan budaya. Selanjutnya yaitu bab 14,
Pemikiran Muhammad Iqbal dan konsep Pakistan. Bab ini mengkhususkan diri pada peran Muhammad Iqbal sebagai tokoh pemikir dan penyair yang berpengaruh pada gerakan Muslim India. Iqbal mengemukakan gagasan tentang persatuan Muslim, identitas religius, dan perlunya negara Muslim terpisah menjadi dasar ide pembentukan Pakistan. Pemikirannya membentuk kerangka ideologis gerakan Muslim hingga lahirnya negara Pakistan. Selanjutnya yaitu bab 15 konflik India-Pakistan dan masalah Kashmir. Bab ini membahas konflik yang muncul akibat pembagian India-Pakistan, terutama terkait wilayah Kashmir, latar historis, kondisi demografis, klaim penguasa lokal, dan intervensi internasional menjadi faktor utama konflik. Bab ini menjelaskan bentuk konflik berupa perang terbuka, tekanan diplomatik, dan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk pengungsi dan ketidakstabilan regional. Selanjutnya, bab terakhir yaitu bab ke-16, lahirnya Bangladesh. Pada bab terakhir membahas tentang pemisahan Pakistan Timur dan lahirnya Bangladesh pada tahun 1971. Perbedaan politik, ekonomi, dan bahasa antara Pakistan Barat dan Timur menjadi akar ketidakpuasan perjuangan rakyat Bangladesh, didukung intervensi India mengarah pada proklamasi negara baru. Bab ini juga membahas dampak jangka panjang terhadap hubungan regional dan tantangan rekonstruksi negara baru. Sekarang kita masuk ke tahap perbandingan buku sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan dan juga dinamika sejarah Asia Selatan, yang dimana kedua buku ini sama-sama membahas tentang sejarah kawasan Asia Selatan, namun memiliki fokus yang berbeda. Buku sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan menjelaskan sejarah tiap negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, dan juga Bhutan, dan Sri Lanka secara umum dan kronologis dari masa kerajaan penjajahan hingga kemerdekaan. Sedangkan buku dinamika sejarah Asia Selatan lebih ke perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi, terutama saat masa kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Dan buku pertama bersifat luas dan mudah untuk dipahami karena bahasanya menggunakan bahasa sederhana dan cocok untuk pelajar yang ingin mengenal sejarah Asia Selatan secara menyeluruh. Sementara buku kedua lebih mendalam dan analitis, cocok untuk mahasiswa atau pembaca yang ingin memahami dinamika politik dan konflik di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, kedua buku ini saling melengkapi, satu memberikan gambaran umum dan satu lagi memberi pemahaman mendalam tentang perkembangan dan dinamika sejarah Asia Selatan. Kita masuk pada bagian kelebihan, yaitu buku ini komprehensif membahas sejarah Asia Selatan dari berbagai perspektif politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Yang kedua, penyajian materi simetris dan kronologis memudahkan pembaca mengikuti perkembangan sejarah dari periode klasik hingga modern. Yang ketiga, menghadirkan tokoh-tokoh penting dan gerakan nasional sehingga pembaca memahami pengaruh ideologi dan pemikiran terhadap sejarah. Buku ini juga bersifat kontekstual, menjelaskan keterkaitan sejarah dengan kondisi kontemporer seperti konflik Kashmir dan pembentukan Bangladesh. Selanjutnya, kekurangan dari kedua buku tersebut. Yang pertama, beberapa bab cukup padat sehingga pembaca pemula bisa kesulitan dalam memahami inti materi. Dan juga di dalam buku utama terdapat pengulangan kalimat dari bab 1 sampai dengan bab 2. Yang kedua, buku ini minim ilustrasi visual seperti peta, diagram, atau foto yang membantu pemahaman kondisi geografis dan peristiwa sejarah. Yang ketiga, analisis konflik internal dan perbedaan budaya, kadang deskriptif dan tanpa pembahasan kritis yang mendalam. Gunakan cenderung formal dan akademis sehingga membutuhkan pembaca dengan dasar literasi sejarah agar mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan isi buku, sejarah Asia Selatan menunjukkan bahwa perkembangan kawasan di Asia Selatan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara kolonialisme, perjuangan nasional, konflik identitas, dan pembentukan negara modern. Buku ini menekankan bahwa sejarah
bukan sekedar kronologi, melainkan peristiwa dan proses panjang pembentukan masyarakat, pemerintahan, dan identitas bangsa. Sejarah kolonial dan perjuangan kemerdekaan membentuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang masih mempengaruhi hubungan antar negara di Asia Selatan hingga kini.